Mau lanjut? Nah, sekarang lanjut bagian kedua, Natal dalam Islam. Baik. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quranul Karim menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat At-Taubah, surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun. Begitu juga surat Al-Zukhruf, surat Al-Hadid, surat As-Saff, surat At-Tahrim. Lengkap saya tulis dengan ayat-ayatnya. Nah, kesimpulannya dalam ayat-ayat tadi diceritakan tentang kemuliaan Nabi Isa, keistimewaan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa, dahsyatnya Nabi Isa, yaitu sebagai utusan Allah. Diceritakan semua bagaimana perjuangan Nabi Isa. Nah, cuman satu yang kita mesti garis bawahi, bahwa ayat Al-Quran semua menetapkan bahwa Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jadi tegas Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nah, ini kita bicara bukan lagi nyerang agama lain nih Bu ya. Kita lagi bicara tentang akidah Islam, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Itu akidah kita. Nah, dalam ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, itu Allah tekankan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nah, jadi semua ini ditekankan betul-betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Nah, tapi memang kita ini umat Islam wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wajib mencintainya. Wajib menghormatinya. Wajib memuliakannya. Bahkan wajib beriman kepadanya. Nah, nggak boleh lupa tuh Bu. Jadi kalau ada orang ngaku Islam nggak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dia nggak sah imannya. Nah, jadi orang Islam itu wajib, kan salah satu rukun iman apa? Iman kepada para Rasul, para Nabi. Jadi kalau ada orang ngaku Islam nggak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dia kafir, dia bukan Islam. Nah, jadi kedudukan Nabi Isa tuh dahsyat dalam Islam, kedudukannya begitu istimewa. Nah, jangan lupa. Nah, tapi ayat-ayat keistimewaan Nabi Isa ini yang kita baca, jangan dijadikan dalil boleh merayakan Natal bersama umat Kristen. Jadi banyak ada tokoh-tokoh agama, ini ayat semua dia bahas, terus dijadiin dalil. Kalau begitu merayakan Natal boleh. Enggak begitu. Ini ayat bicara tentang kemuliaan Nabi Isa, keistimewaan Nabi Isa, keagungan Nabi Isa alaihissalam, kenabian Nabi Isa, kerasulannya. Itu dibahas semua dalam Al-Quran. Ya, kedudukannya memang begitu hebat. Tapi ayat-ayat tadi nggak ada yang suruh kita Natalan, nggak ada. Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jadi jangan ayat Al-Quran dimanipulasi, dikorupsi. Bu, bukan duit aja dikorupsi Bu. Ada korupsi dalil. Ada korupsi dalil. Ada manipulasi hujah. Hujah diputar balik. Nggak boleh. Nah, jadi ayat-ayat yang kita sampaikan di sini itu tidak ada sangkut paut dengan merayakan Natal. Jadi merayakan Natal 25 Desember nggak ada dalam Al-Quranul Karim. Jelas Bu ya? Baik. Nah, jadi kelahiran Nabi Isa dalam Islam itu apa? Tadi sudah kita sebutkan. Pokoknya nggak ada satu ayat pun dari Al-Quranul Karim atau As-Sunnah atau Athar yang menginformasikan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tidak ada pembenaran syar'i. Karena di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di Athar tidak ada, jadi tidak ada justifikasi. Tidak ada yang melegitimasi, tidak ada yang membenarkan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Nggak ada dalil. Nah, saya mau tanya dalam Islam, kalau nggak ada dalil boleh nggak? Nggak boleh. Jadi nggak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Kalau umat Kristen meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember, itu hak mereka, urusan mereka. Saya lagi nggak bicara teologi mereka. Saya lagi nggak bicara nyerang mereka, tidak.
Saya lagi menekankan kepada umat Islam. Umat Islam, saudara saya, bahwa dalam Islam itu tidak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Itu garis bawahi. Nah, ini kan kita umat Islam. Masa kita umat Islam yang kita ambil pendapat agama lain? Enggak dong, Bu. Kalau soal akidah kita ambil pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Insya Allah baik. Nah, kemudian mari kita lihat. Saudara, ada yang pakai dalil hadis ini dua. Menyalahgunakan dalil. Apa mereka bilang? Ada hadis riwayat Muslim bahwa Nabi puasa Senin dan ditanya, kenapa Nabi puasa hari Senin? Nabi menjawab, "Fihi wulidtu." Hari Senin aku dilahirkan. Bu, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih Anda puasa tiap hari Senin?" Nabi jawab, "Fihi wulidtu." Hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi memang ada isyarat kalau Nabi merayakan hari kelahirannya. Bukan setahun sekali, setiap Senin Nabi rayakan. Tapi cara merayakannya dengan puasa, dengan ibadah, dengan tanpa melanggar syariat. Itu benar, ini dijadikan dalil bolehnya kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini dijadikan dalil juga oleh yang menghalalkan Natal ini. Dia bilang apa itu? Kan merayakan hari lahir Nabi Muhammad boleh. Berarti merayakan hari lahir nabi-nabi yang lain boleh juga dong. Begitu, Bu. Bu. Jadi ini dijadikan dalil. Jawabnya benar. Merayakan hari lahir nabi-nabi yang lain nggak apa-apa. Cuman ente tahu gak tanggalnya tanggal berapa? Kalau hari lahir Nabi kita ada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi yang lain? Kalau dia bilang, oh, ada Nabi Isa tanggal 25 Desember. Dari mana? Kan gak ada. Kita mau merayakan hari lahir Nabi Isa boleh. Syaratnya satu, kalau kita tahu tanggal lahirnya kapan. Syarat yang kedua, kita merayakannya sebagai manusia, bukan sebagai anak Tuhan. Syarat yang ketiga, merayakannya cukup sesama umat Islam saja. Jangan digabung dengan umat agama lain. Karena umat agama lain keyakinannya beda. Mereka meyakini Isa itu anak Tuhan. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, itu pun kalau ada tanggalnya. Ada tanggalnya boleh. Tapi masih ada syarat. Rayakan sesama umat Islam dan merayakannya sebagai manusia, sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Kira-kira jelas, Ibu? Bu? Jelas, Bu, ya? Nah, ada lagi hadis kedua yang suka disalahpahami. Hadis kedua, Bu, Nabi alaihi salatu wassalam waktu tinggal di Madinah melihat perilaku orang Yahudi. Orang Yahudi setiap hari Asyura tanggal berapa, Bu? 10 bulan Muharram. Jadi orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Asyura, ini 10 Muharram, mereka bergembira, merayakan. Nabi tanya, kenapa kalian gembira pada hari ini? Begitu. Apa jawab orang-orang Yahudi? Ada di layar tuh, Bu. Kata mereka, hada yaumun saleh, ini hari bagus. Hada yaumun, ini adalah hari najallah Bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari Allah memenangkan Bani Israel daripada musuhnya. Maksudnya hari itu hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah waktu ngejar-ngejar Nabi Musa, Bu, tanggal 10 Muharram. Jadi kata orang Yahudi, ini hari kemenangan. Kemenangan Musa kita rayakan, ini hari bahagia. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, fa'ana ahakku bimusa minkum. Jadi kata Nabi, ya kalau begitu saya lebih berhak untuk merasa bahagia daripada kalian terhadap Musa. Artinya Nabi menunjukkan bukan ente aja yang cinta Nabi Musa, bukan ente aja yang beriman kepada Nabi Musa. Kami juga umat Islam beriman kepada Nabi Musa.
Kalau kalian gembira, kami juga gembira dengan kemenangan Nabi Musa. Nah, semenjak saat itu Nabi perintahkan sahabatnya puasa tanggal 10 Muharram. Bu, ini dijadiin dalil tuh. Nabi dapat kabar dari Yahudi. Katanya tanggal 10 Muharram hari kemenangan Nabi Musa. Nabi ikut ngerayain. Nah, sekarang kita dapat kabar dari pendeta. Nabi Isa lahir 25 Desember. Kenapa kita nggak ikut? Bu, ini kalau yang nggak punya ilmu gampang banget tuh kepengaruhnya. Apalagi kalau yang bicara kiai, apalagi kalau yang bicara habib, apalagi kalau yang bicara profesor, doktor. Ya sudah, orang awam bablas. Bu, nah makanya di sini saya ingin ajak ibu-ibu supaya nggak bablas, Bu, ya Bu. Kita mesti jaga akidah, Bu, ya. Jawabnya iya. Waktu Nabi tanya kepada orang Yahudi, saudara, kenapa mereka senang? Mereka sampaikan mereka senang karena ini hari kemenangan Musa. Nabi benarkan. Yang dibenarkan oleh Nabi adalah tanggal kejadiannya. Jangan lupa tuh. Jadi tanggal 10 Muharram itu menjadi hari kemenangan Musa karena berita dari Nabi, bukan berita dari Yahudi. Saya mau tanya, kalau Yahudi memberitakan Nabi Musa menang tanggal 10 terus ditolak oleh Nabi, nah, berarti Nabi Musa menang tanggal 10 tidak? Kalau ditolak oleh Nabi menang tanggal 10 tidak? Tidak. Tapi dibenarkan oleh Nabi. Kalau dibenarkan oleh Nabi berarti tanggal 10 menjadi hari kemenangan Musa karena pembenaran Nabi. Bukan karena berita Yahudi. Berita Yahudi yang tidak dibenarkan oleh Nabi nggak boleh kita terima. Berita Yahudi yang dibenarkan oleh Nabi kita terima. Bukan karena Yahudinya tapi karena Nabinya. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Jadi 10 Muharram hari kemenangan Musa ada pembenaran dari Nabi. Nah sekarang saya tanya, hari lahir Nabi Isa tanggal 25 Desember, pembenaran dari Nabi ada atau tidak? Enggak ada. Kalau ada pembenaran dari Nabi, ya kita wajib ikut. Maksud artinya wajib ikut percaya. Kalau tanggal 25 Desember adalah hari lahir Nabi Isa. Kalau Nabi bilang betul, kita juga bilang betul. Tapi sekarang saya tanya, ada gak pembenaran dari Nabi? Ada. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi hadis ini jangan dijadikan alat untuk membenarkan umat Islam ikut Natal. Kira-kira jelas, Bu? Ya repot. Kadang-kadang ada ahli tafsir membolehkan Natal, fikih gak ngerti. Gak bisa. Orang boleh ahli tafsir, tapi kalau dia gak ngerti fikih, gak boleh dia berfatwa. Silakan dia menafsirkan. Kalau mau berfatwa tuh bukan hanya ngerti tafsir, bukan hanya ngerti hadis. Tapi dia juga mesti ngerti kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih, ilmu fikih, apa syarat berfatwa. Nah, ada juga yang ngerti hadis dia main berfatwa. Belum tentu orang ngerti hadis bisa berfatwa. Nah, jadi fatwa itu mesti ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti juga ilmu fikih dan usulnya. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas, Bu? Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini, pada dasarnya boleh merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang hamba Allah dan sebagai rasulnya. Namun yang jadi persoalan, tidak ada dalil tentang kapan beliau dilahirkan. Sehingga tidak ada pembenaran syar'i terhadap hari tertentu sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Andai pun, nah, baca di layar, andai pun diketahui tanggal lahir Nabi Isa alaihissalam, andai kata diketahui, maka kebolehan memperingatinya hanya sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Nggak boleh kita peringati sebagai anak Tuhan. Dan hanya sebatas sesama umat Islam. Ada yang nanya, Habib kenapa sih sebatas sesama umat? Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jelas gak, Bu? 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 Nah sekarang kalau ada orang Kristen ngucapin ke kita, Habib selamat Natal ya. Artinya apa? Habib selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak
Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Nggak boleh saya jawab selamat lagi. Lah kalau saya jawab selamat lagi berarti saya setuju. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Bu, ada yang ngucapin sama kita selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab selamat juga. Artinya apa? Artinya saya setuju Yesus sebagai anak Tuhan. Berarti saya ridho dengan keyakinan tersebut. Hukumnya apa? Kafir, murtad. Bu, kira-kira jelas gak? Makanya nggak boleh, nggak usah repot-repot deh panjang-panjang dalil, lihat lagi dari artinya. Nah kalau telanjur, orang Nasrani ngucapin ke saya telanjur, Habib selamat Natal, saya jawab lam yalid walam yulad. Allah nggak beranak, Allah nggak diperanakan. Nah dia boleh ngucapin begitu sama saya, kenapa saya nggak boleh? Dia boleh mengatakan selamat lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya juga boleh jawab dong, bahkan bukan boleh, wajib. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Jelas? Bu, kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya tanya, tanggal 25 Desember ada dalil pembenaran gak dalam Islam? Berarti kalau nggak ada dalil pembenaran, boleh gak ucapin selamat Natal? Sesama muslim pun tidak perlu, karena tidak ada dalil. Kira-kira jelas? Paham Bu? Jangan salah paham ya, salah paham bahaya nih. Bu, kalau ada umat Nasrani ngucapin selamat Natal, jawabnya apa? Nggak usah melotot Bu. Ibu lam yalid walam yuladnya pakai melotot segala. Santai aja, lam yalid walam yulad. Kalau ditanya kenapa sih Anda jawab begitu? Ya karena kami umat Islam meyakini Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Sampai sini jelas? Baik. Udah jam berapa nih?